Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 5 dengan materi peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Syamsir, pimpin doa. Marilah kita berdoa.
menghadiri kehadiran hari ini. Yang namanya disebutkan, ucapkan hadir. Ahmad Al-Bukhari. Hadir. Ahmad Faiz. Hadir. Aisyah Nur Alifa. Hadir. Aisila Putri. Hadir. Akmal Rizky Ramadhani. Hadir. Alisha Syifa Zahra. Hadir. Aprilianti. Hadir. Arifah Irhamna. Hadir. Ernita Ramadhani. Hadir. Humaira Zahratun Nisa. Hadir. Muhammad Khairul Qadri. Hadir. Muhammad Al-Fatih. Hadir. Nur Asyifa. Hadir. Salma Azhara. Samsir Khalid. Hadir. Zahra. Hadir. Naila Septiani Suwandi. Hadir. Siti Harijah. Kan ambil buku pelajaran SKI kalian. Hari ini kita akan belajar tentang akhir hayat Rasulullah SAW. Siapa yang tahu kapan Rasulullah wafat? Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Betul kan, Pak? Sekali Salma, Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Saat itu beliau sedang sakit yang cukup berat. Ada yang tahu siapa yang merawat Rasulullah saat sakit? Kalau tidak salah, Rasulullah dirawat oleh istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Siapa? Betul Al-Bukhari. Selama sakit Rasulullah tinggal di rumah Aisyah dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Apa pesan penting Rasulullah sebelum wafat? Rasulullah berpesan agar kita selalu menjaga sholat dan memperhatikan orang-orang yang lemah, Bapak. Tepat sekali Fatih. Rasulullah sangat menekankan pentingnya sholat. Bahkan dalam keadaan sakit, beliau masih berusaha memimpin sholat. Apa yang kalian rasakan mendengar kisah ini? Saya sangat sedih, Bapak. Tapi juga merasa bangga karena Rasulullah sangat sabar dan dapat memikirkan umatnya sampai akhir hayatnya. Bukti cinta Rasulullah kepada kita semua. Kita harus membalas cinta itu dengan mengikuti ajarannya dan meneladani akhlaknya. Siap anak-anak? Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin ketika Abu Bakar As-Siddiq dan para jamaah hendak melaksanakan sholat subuh. Rasulullah SAW meminta penyekat kamarnya dengan masjid dibuka. Beliau memerhatikan kaum muslimin mengerjakan sholat subuh. Kemudian beliau tersenyum. Kaum muslimin sangat bergembira melihat kejadian itu. Abu Bakar As-Siddiq pun hendak mundur ke saf karena menyangka Rasulullah SAW hendak keluar untuk sholat. Namun beliau memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholat. Setelah itu Rasulullah SAW meminta agar penyekat itu ditutup kembali. Sakit beliau semakin parah. Tanda-tanda beliau akan wafat sudah tampak. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah SAW di pangkuannya. Sementara itu tubuh Rasulullah SAW semakin lemah. Pada saat itu beliau memasukkan tangannya ke bejana berisi air yang ada di hadapannya dan mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Pada detik terakhir hendak wafat, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Ya Allah, ampunilah aku.
rahmatilah aku dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Kalimat itu diulanginya hingga 3 kali. Setelah mengulang kalimat itu, Rasulullah SAW menghembuskan napasnya yang terakhir dan kembali kepada Zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW wafat pada waktu duha, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, 8 Juni 632 Masehi. Ketika itu beliau berusia 63 tahun. Beliau telah melaksanakan tugas kerasulan dan menyebarkan agama Islam selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Beliau wafat setelah agama Islam tersebar di seluruh jazirah Arab. Beliau juga telah meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang kelak akan diteruskan oleh para sahabatnya sepeninggal beliau. Untuk menambah wawasan kalian tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, silahkan kalian simak video berikut ini. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan fatwa, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Wariskan 2 hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan napas dan tangisnya, dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang lindung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalam itu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkan sedang demam. Kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah, ayah. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah Malaikatul Maut. Mengapa Jibril tidak ikut menyertainya?" Kemudian dipanggil Jibril yang sebelumnya sudah bersinar di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan membunuh dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak semangka engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Allah telah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja." Dari kisah ini kita bisa meneladani akhlak dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak akan membagi 4 kelompok yang terdiri dari 6 orang dalam satu kelompoknya. Di sini kelompok 1, barisan sini.
Kelompok 2 barisan ini. Kelompok 3 barisan ini. Dan kelompok 4 barisan ini. Silakan kerjakan tugasnya di halaman 61. Kegiatan siswa 1. Dalam kisah perjalanan haji Rasulullah SAW, banyak istilah-istilah yang sampai sekarang tetap digunakan. Antara lain tawaf, sa'i, qasar, jamak, takdim, talbiyah, tawaf wada, jumrah, hari tasyrik, dan sebagainya. Carilah alat tersebut dalam buku-buku pelajaran SKI. Setelah kalian menyelesaikan tugas kelompok, kita akan lanjut dengan presentasi di depan kelas. Kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak. Kepada Khaira, dipersilahkan untuk membaca tugas tersebut. Saya adalah berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah tanpa bertahajud karena beliau melakukan haji kiraan, haji dan umrah. 2. Haji wada adalah haji terakhir bagi Rasulullah SAW yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Jamak takdim melaksanakan salat zuhur dan asar. 4. Talbiyah untuk memulai haji dan umrah. 5. Umrah melantarkan batu. Kami di sini sudah selesai mempresentasikan tugas kelompok SKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.